Bab 690. Bagaimana mungkin? Sander Ye berbalik dan melihat. Tidak jauh dari sana, 12 aura kuat mengalir ke arahnya. Setiap aura sangat menakutkan, mengguncang bumi dan langit. Dan pemimpinnya tidak lain adalah Zentian. Sander Ye sedikit terkejut saat melihat Zentian. Dia tidak menyangka Zentian akan datang. Segera, Zentian muncul di depan Sander Ye bersama master-master dari klan Zen. Sander Ye hendak berbicara ketika Zentian tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Muda Ye, jangan katakan apapun lagi. Prioritas utama adalah bergabung untuk melawan musuh bersama." Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit, "Oke." Muyan melirik master-master dari klan Zen di belakang Zentian dengan ekspresi serius. Master-master di depannya ini setidaknya 70% keilahian. Zentian dan lelaki tua berbaju merah adalah 80% keilahian. Sungguh barisan yang menakutkan. Bisa dibilang klan Zen ini penuh dengan elit. Harus dikatakan bahwa Sander Ye sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Zentian akan membawa master top dari klan Zen untuk membantu. Tapi kali ini, dia tidak menolak lagi. Kalau dia menolak lagi, itu sangat tidak sopan. Ingatlah kebaikan ini dan balaslah suatu hari nanti. Zentian melihat ke arah langit di kejauhan, ekspresinya sedikit serius. Kali ini Karto Sen secara pribadi memimpin tim Bang. Begitu suara itu terdengar, waktu dan ruang tidak jauh di depan mereka tiba-tiba bergetar, dan kemudian, seorang pria paruh baya muncul di depan mereka. Orang yang datang tidak lain adalah Karto Sen, kepala keluarga Sen. Di belakang Karto Sen adalah Wuno Sen dan sekelompok master dari keluarga Sen. Melihat master-master dari keluarga Sen, kali ini, keluarga Sen yang datang semuanya elit. Keluarga Sen memang agak menakutkan, karena ada 15 orang yang berada pada tingkat keilahian 70%. Selain itu, ada 2 orang yang berada pada tingkat keilahian 80%. Tentu saja, ada banyak master lainnya di ranah Shinto, karena bertarung di level ini tidak masuk akal bagi master biasa di bawah ranah Shinto. Setelah Karto Sen muncul, dia menatap Sander Ye sebentar, lalu menoleh ke Zentian, apakah itu sepadan? Mendengar perkataan Karto Sen, Zentian tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah keluarga Sen sepadan? Wajah Karto Sen tanpa ekspresi, tentu saja itu sepadan. Setelah pertempuran ini, tidak akan ada klan Zen di dunia. Zentian tertawa terbahak-bahak, Karto Sen, nadamu sombong sekali. Karto Sen berkata pelan, benarkah? Zentian melambaikan tangannya, hentikan perang verbal dan serang langsung. Senalah tuh, dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura menakutkan langsung keluar dan tubuhnya dia hendak mengambil tindakan tetapi pada saat ini, selusin sura menakutkan dan kuat tiba-tiba muncul sisi lain. Zentian mencihda mental di sisi kanan langit selusin orang berjalan pertahan. Fang memimpin adalah Yode de Aule Laksa Dewa. Belakangnya adalah para dewa dan Aula Laksa Dewa. Yoda memiliki 70% Hi, sebagian besar M yang di bawah Nis memiliki kelahan 75%. Tentu saja, kebanyakan Gal mereka memiliki kelatan kurang dari 70. Kekuatan Aulia Laksa Dewa mekah dengan keluarga Chen Ken keluarga Zen. Di mas normal, Qin Zen secara alami tidak akan takut, senapi pada saat ini penambahan Yotsananya Os diragukan lagi akan menjadi bencana bagi pihak mereka. Setelah Yoda muncul dia melihara Sander Ye dan Sen senyum spis, kamu adalah penumus gunung. Sander T memandang roda dan berkata, Aula Lux. Koda menganggukah? Sander Ye mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Yosda tersenyum dan berkata, secara logika, kita Seftansonis serasal dari sekte yang sama, kamu. Sander Ye mergelengkan kepalanya, kalau mau Seranum bertarung saja. Jangan bicara omong kosong. Senyuman Yoda berangsur-angsur mengeras. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan cahaya dingin muncul di sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, cahaya pedang keluar dari depannya. Bang! Dalam sekejap, area ruang waktu di mana Yoda berada langsung hancur. Pada saat ini,
Semua orang di tempat tersebut tercengang. Siapa yang mengambil tindakan? Sander Ye menatap area ruang waktu yang rusak. Segera, cahaya pedang perlahan menyebar dari area ruang waktu yang rusak. Di dalam cahaya keemasan, itu adalah Yoda. Pada saat ini, tubuh Yoda telah retak, dan darah terus mengalir keluar. Melihat adegan ini, wajah Sander Ye menjadi gelap. Serangan pedang barusan dilakukan olehnya. Dia sudah menyerang segera setelah Yoda muncul. Sayangnya, dia masih belum bisa membunuh lawan. Tapi tidak apa-apa, dia melukai lawannya dengan serius. Pada saat ini, ekspresi Yoda lebih serius dari sebelumnya, karena dia bahkan tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Yoda menoleh untuk melihat Karto Sen, yang saat ini sedang mengerutkan kening karena dia tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Apakah ada master kuat dalam kegelapan? Melihat ekspresi Karto Sen, wajah Yoda tiba-tiba menjadi gelap. Seberapa kuat orang dalam kegelapan? Memikirkan hal ini, wajah Yoda menjadi semakin jelek. Pada saat ini, wajah Karto Sen dan yang lainnya juga sedikit serius, karena pedang tadi memang sangat aneh. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat baginya, itu terlalu misterius. Ada yang tidak normal. Karto Sen perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, kesadarannya langsung menutupi seluruh area ruang dan waktu di sekitarnya. Bagaimana mungkin? Karto Sen mengerutkan kening. Di pihak klan Zen, sekelompok master sedikit bersemangat. Mereka tahu bahwa orang yang baru saja mengambil tindakan adalah orang di belakang Sander Ye. Kalau klan Zen benar-benar disuruh menyerang keluarga Sen dan Aula Laksa Dewa sendirian, mereka masih akan sedikit waspada. Pada saat ini, Karto Sen tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye. Ekspresi Sander Ye tenang dan tidak ada yang aneh. Karto Sen menatap Sander Ye, dan intuisinya memberitahunya bahwa pedang tadi pasti ada hubungannya dengan Sander Ye ini, tapi dia tidak punya bukti. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi lagi, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di depan Yoda lagi. Tidak hanya di depan Yoda, tetapi juga di depan Master-Master Aula Laksa Dewa muncul pedang. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua Master Aula Laksa Dewa. Untungnya, dengan adegan sebelumnya, mereka semua berjaga-jaga saat ini, namun meski begitu, pedang yang tiba-tiba ini masih membuat mereka lengah. Pada saat ini, Karto Sen tiba-tiba meraih Sander Ye dari kejauhan, dan kekuatan yang menakutkan langsung mengunci area di mana Sander Ye berada. Tetapi hampir pada saat yang sama, Zentian mengambil langkah ke depan, dari meninju ke arah Karto Sen. Dia secara alami tahu bahwa Sander Ye saat ini bukan tandingan Karto Sen. Kalau Karto Sen dibiarkan menyerang Sander Ye pasti tidak akan mampu menahannya. Bang! Saat Karto Sen dan Zentian mengambil tindakan, master-master di kedua sisi segera mulai bertarung. Dalam sekejap, seluruh pegunungan tak berujung berubah menjadi kegelapan. Dan mata Sander Ye menatap Yoda dan yang lainnya. Meskipun pedang yang dia tembakkan tadi tidak mampu membunuh master-master Aula Laksa Dewa ini, tapi membuat mereka takut dan dua orang langsung terhapus olehnya. Tepat ketika Sander Ye hendak melanjutkan mengambil tindakan secara diam-diam, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua berjubah hitam dari keluarga Sen sedang menatapnya. Master dengan keilahian 80%. Ditatap oleh pihak lain, Sander Ye tiba-tiba merasa seperti tercekik. Sangat menakutkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju merah perlahan berjalan ke sisi Sander Ye, dan dengan kedatangannya, tekanan pada Sander Ye tiba-tiba berkurang. Pria tua berjubah hitam dari keluarga Sen memandang pria tua berbaju merah di sebelah Sander Ye. Judi Zen, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Orang tua berbaju merah bernama Judi Zen berkata dengan lembut, Gendo Sen, kamu belum mati. Gendo Sen tanpa ekspresi, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Ayo biarkan aku melihat apakah kekuatanmu menurun atau meningkat. Begitu suara itu terdengar, keduanya menghilang dari tempatnya hampir pada waktu yang bersamaan. Sander Ye memandang Yoda dan yang lainnya lagi, tetapi pada saat ini,
Yoda tiba-tiba memimpin dan berubah menjadi cahaya ilahi dan bergegas menuju Sander Ye. Melihat pemandangan ini, Sander Ye terlihat tenang, tapi saat Yoda bergegas menuju Sander Ye, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di depan Sander Ye. Ekspresi Yoda tiba-tiba berubah drastis. Bang! Saat seberkas cahaya ilahi pecah, Yoda terlempar ribuan kaki jauhnya. Segera setelah dia berhenti, cahaya pedang lain muncul. Cahaya pedang ini bahkan lebih misterius, seolah-olah sedang menyergapnya di sini dan tidak ada peringatan sama sekali. Yoda merasa ngeri, dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan cahaya ilahi keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi perisai untuk melindungi dirinya. 100,10%. 7/9. Bang! Yoda terlempar. Sebelum dia berhenti, pedang lain menghantamnya. Bang! Yoda terlempar dan kali ini, banyak retakan muncul pada cahaya ilahi pelindung di tubuhnya. Begitu Yoda berhenti, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya, tapi kali ini, jaraknya masih beberapa meter darinya. Pedang ini gagal. Melihat ini, Yoda sedikit bingung. Apa kamu coba menakutiku? Sander Ye terdiam. Astaga! Pedang ini tidak diperhitungkan dengan baik dan meleset. Kelemahan terbesar dari ilmu pedangnya adalah membutuhkan perhitungan yang baik, maka lawan tidak akan mampu melawan. Sebaliknya kalau seperti sekarang, pedangnya akan gagal. Yoda sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Sander Ye di kejauhan. Itu kamu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa jiwa pedang yang terkandung dalam pedang misterius ini persis sama dengan jiwa pedang yang dipancarkan oleh Sander Ye. Ketika dia menyadari hal ini, wajah Yoda dipenuhi rasa tidak percaya, bagaimana bisa? Pada saat ini, dia terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa pedang misterius itu berasal dari Sander Ye. Kapan Sander Ye memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Sander Ye menatap Yoda tanpa berkata apa-apa, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Namun, tidak ada gerakan atau energi pedang apapun. Melihat pemandangan ini, Yoda mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Sander Ye menyimpan pedangnya dan tidak berkata apa-apa. Yoda menatap Sander Ye dan hendak berbicara. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya. Ekspresi Yoda tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget, pedangmu tertunda. Bersambung.